berada di daerah Jojoran. Kita akan ke rumah saudara kita, yaitu YouTuber Polio Surabaya. Oke, rumahnya ini berada di pojokan ya. Tempatnya berada di pojokan. Ini ada apa, bendungan. Oke, langsung saja kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Bang Udeng. Oke. Wah, keren ini. Oh iya, Bang Udeng ya. Tumben kok sampai sini. Ya Bang, ini kan saya mau buat konten tentang cerita kehidupan ini Bang. Oke, siap. Kalau saya lihat kan ini Bang Arianto ini kan kehidupannya sangat menginspirasi sekali. Ya masih berusaha saya Bang. Iya. Masih belajar. Boleh ya untuk kisahnya kita abadikan Bang ya. Siap Bang. Oke, Iya. terima kasih. Oke teman-teman, menarik. Setelah ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar untuk apa namanya, menyimak kisah cerita kehidupan YouTuber Polio Mas Arianto. Oke. Nggih. Maaf Bang, rumahnya sempit yang berantakan, nggak bisa ngajak masuk. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya warga Jojoran. Dari kecil dibesarkan di kampung Jojoran, dekat Karamjangan. Ini saya adalah YouTuber Polio Surabaya, pemilik channel Just for Share Jojoran. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai kehidupan saya dari kecil sampai sekarang ini. Ya, saya dibesarkan di kampung Jojoran ini dengan 6 bersaudara, 3 perempuan, 3 cowok. Hidup ya sederhana sih, hidup dalam kesederhanaan dengan seorang ibu saya yang begitu tegar, mendidik kami, menafkahi kami, berjuang bersama-sama. Yang dulunya ada yang sekolah jadi nggak sekolah, kerja, kakak-kakak saya ya kerja ikutan sarang burung, di bersihin sarang burung itu ya, gaji apa adanya. Yang waktu itu masih kecil-kecil, masih remaja, yang masih sekolah SD akhirnya memutuskan tidak sekolah. Nah, saya waktu itu masih kecil, masih bermain ke sana kemari. Akhirnya sampailah pada usia sekolah. Adik saya sekolah, saya memutuskan untuk jualan koran agar bisa adik saya sekolah. Nah, setelah 1 tahun sekolah, naik kelas 2, kok seneng ya, adik-adik saya banyak temennya datang gitu. Saya pengen banget merasakan bangku sekolah. Akhirnya saya minta ke ibu saya ikut sekolah, harus bisa sekolah. Memutuskan untuk sekolah, langsung naik kelas 2 teman-teman. Waktu itu sekolahnya kalau nggak salah Surya Putra yang ada di Jalan Kalidami ya, sekitar Jojoran gini. Terkenal sekolahnya itu suka membantu orang yang nggak mampu, kalau nggak bisa bayar bisa kasih apa, ayam kampung atau telur gitu. Pokoknya membantu sekali buat kita yang ekonomi nggak mampu. Yang lain sekolahnya mungkin sekolah negeri Mojo, kami sekolah di SD Surya Putra, terkenal dengan julukan Surya Gandul. Nah, setiap hari kami hidup ya serba kekurangan, makan lauk garam sama sambal, kadang nggak punya beras, minta bekas nasi tetangga yang sudah dijemur, itu dimasak lagi, diolah lagi, dimakan bersama, dipulukin, disuapin sama ibu. Ya, susah-susah, masa-masa susah itu kami alami bersama. Saya sendiri memutuskan untuk jualan koran keliling kampung setiap hari Minggu sekali gitu. Jalan kaki
nggak pakai alas kaki, kondisi kaki polio ya masih sehat, masih bisa jalan kemana-mana ya. Biarpun apa ya, capek lelah berhenti jalan lagi, jualan koran dari satu kampung ke kampung lain, hinaan, cacian maki saya alami. Tapi saya tetap tegar karena apa? Saya membantu ibu saya, membantu ekonomi keluarga, membantu adik-adik saya bisa sekolah, bisa makan bersama, bisa ngumpul, pokoknya saling membantu satu sama lain hingga bisa sekolah, lulus SD. Banyak tetangga yang membantu juga, entah itu bayar SPP waktu ya, 3 orang yang masih sekolah, jadi ya kelabakan ya buat kebutuhan sehari-hari juga. Jadi kegiatan saya yaitu jualan koran keliling kampung. Setelah kenaik SMP, alhamdulillah bisa masuk SMP negeri, kebanggaan, peringkat 1 bisa masuk SMP negeri, SMP 29. Di sana saya banyak menemui ya teman-teman yang pada anak-anak orang kaya. Awal kali saya minder ketemu mereka, tapi ternyata mereka baik-baik semua, membantu saya, peduli sama saya. Nah, di sekolah SMP ini saya masih berjuang ya, ekonomi keluarga, di samping ada saudara yang membantu memberi tambahan buat biaya sekolah. Saya juga masih berjuang jualan koran, jember sepatu di Samsat, dinas perpajakan itu, masuk keluar gedung, naik gitu. Banyak suka duka yang saya alami, banyak senangnya, banyak yang sampai sekarang ini saya ingat itu dibantu orang. Setiap kali pelanggan itu mesti cari saya, sampai tiap hari kasih makan, kasih minum, kasih uang lebih. Jadinya saya sungkan, uber-uberan gitu. Tiap kali ketemu saya menghindar, soalnya terlalu sering dibantu. Jadi itu pengalaman yang sangat sampai saya ingat sampai sekarang ini. Menginjak SMP saya masih jualan, tapi jualannya nggak di kampung-kampung. Jualan saya ada di rumah pompa Mleto itu, sebelah sana, dekat Manyar. Nah, di rumah pompa Mleto itu sekarang ada di depan seberangnya Mas Bank BCA. Itu SMP tahun berapa ya? Tahun 90 berapa itu? 95 atau berapa ya? Nah, itu jualan koran, jualan majalah, jualan apa itu, tabloid. Saya bawa ukuran besar gitu, jalan kaki, menawarkan pada setiap mobil yang lewat. Mobil lewat dari mulai pulang sekolah jam 1 sampai jam 12 malam. Hujan panas saya rasakan, capek, lelahnya, masya ampun, saya tetap berjuang agar bisa sekolah, bisa semangat, bisa bantu ekonomi keluarga. Hal yang paling membuat saya sedih itu waktu hujan turun, nggak berhenti sampai jam 1, ibu saya datang jemput sendirian di tengah malam gitu, nggak apa ya, bawa payung jemput saya takut, saya marah, saya gimana, campur aduk sudah. Takutnya kenapa, takut diapain sama orang yang nggak berniat buruk. Akhirnya ya itu pengalaman sampai sekarang ini, jualan koran dijemput di tengah malam jam 1, sampai sekarang ya. Terus menjelang ya kegiatannya seperti jualan koran masih sampai SMA, sampai saya jalan SDM sekolah di Berdikari 1, jalan mana itu, pokoknya deket kanan jangan di gedung Pengkol kalau nggak salah ya. Nah, itu pun masih berjuang juga, adik saya masih sekolah, saya sekolah, ya tetap berjuang jualan koran sampai lulus SDM. Waktu itu ya sekolahnya kadang masuk, kadang enggak, amburadul, nggak kayak semangatnya, nggak kayak SMP. Soalnya capean, kelelahan, kadang pulang jam 1 tidur, pagi sekolah, sampai sekolah
kadang ya nyimak pelajar, kadang tertidur. Yaitu pengalaman saya waktu sekolah. Setelah sekolah saya belajar ikut-ikut orang yang lagi punya usaha komputer ya. Waktu itu saya belum punya pengalaman apapun. Saya kerja bantu-bantu, ini artinya belajar ya, bersih-bersih monitor, bersih-bersih perangkat komputer. Akhirnya sampailah pada posisi kerja jadi operator warnet. Kebetulan saat itu usaha jual beli komputer lagi menurun, beralih ke bisnis jasa servis dan operator warnet, pengetikan juga. Saya belajar mengetik, belajar menjadi operator warnet, sampai berpindah-pindah tempat akhirnya. Setelah itu ya dari situ saya mengenal dunia internet, dunia maya, dari Yahoo, IRC, pokoknya yang dulu sering saya kunjungin tuh chatting Yahoo, sama kalau website itu bekas.com, itu banyak sekali orang jual beli di sana sebelum familiar sekarang ini. Saya memutus setelah kerja di warnet, pindah-pindah, saya ada tawaran lagi sih kerja, tapi sudah jenuh mata saya kalau lihat monitor itu rasanya pusing gitu ya. Jadi saya ada tawaran kerja ini nggak saya terima. Akhirnya saya nganggur beberapa saat, terus jualan kaset DVD VCD gitu, yang di pinggir jalan dengan cara sistem store. Jadi saya bawa barang, begitu laku saya store lagi, saya jual di pinggir jalan, saya tata tuh ya, nggak punya tempat ya, nggak punya apa, saya keluar tiket saya di Jalan Kalidami, kalau pagi di pasar ya. Banyak suka dukanya gak jualan kaset itu. Kadangkala orang kasetnya nggak jalan, dituker, padahal ya awal kali udah baru, mungkin alasannya nggak bisa putar, padahal rusak kena mesinnya sendiri. Akhirnya saya bangkrut karena suatu hal antara saya dengan pihak yang mengambil setoran itu nggak ada kesamaan. Setelah itu saya memutuskan jualan pulsa keliling, pakai sepeda pancal. Saya dikasih modal, nah itu sepedanya itu masih saya pakai sampai sekarang. Itu masih keliling dari jalan ke pinggir jalan, menghampiri bapak-bapak yang ada di jalan, bapak becak, bapak parkir, sopir. Kadangkala saya menghampiri orang-orang jualan yang di pinggir jalan, di pasar-pasar, di Karamjangan gitu, menawarkan jasa jual pulsa. Awal kali sih bingung, orang nggak percaya, ini percaya nggak jualan pulsa apa enggak gitu. Niat saya kan jualan positif, dapat dipercaya orang. Alhamdulillah lama kelamaan banyak yang beli ya, sampailah saya jualan di rumah sakit, masuk rumah sakit, menghampiri keluarga pasien yang menunggu keluarganya itu. Alhamdulillah bisa sehari bisa untung 50.000, 60, kadang kalau sepi ya 30, ya cukup buat beli makan dan buat bayar kos-kosan. Nah, setelah jualan pulsa berlalu, sampailah pada virus pandemi corona ini. Saya nggak bisa jualan lagi di keramaian, kan ada larangan jualan di keramaian kan, keliling. Akhirnya saya nggak bisa jualan pulsa lagi, nggak bisa jualan, modal habis buat kebutuhan sehari-hari. Saya
memutuskan ya pertama kali sih iseng-iseng gitu upload ke YouTube, lihat YouTube kok enak ya, kok katanya sih ada apa untungnya gitu, ada iklannya, ada bisa sukses gitu. Saya sih belum percaya awal kali, masih upload ya asal-asalan gitu dah. Kalau ada konten yang menarik, konten keluarga, saya upload. Tuh, beberapa kali saya bikin akun, tapi ya nggak maksimal. Akhirnya setelah dengan ada seorang yang mengajari saya bahwa benar YouTube ini menghasilkan, saya mulai fokus membuat konten YouTube. Nah, konten YouTube ini saya bingung mau bikin apa, kontennya tentang apa. Karena saya kecil dan dibesarkan di Kampung Jojoran, saya membuat konten yang ada hubungannya dengan kampung saya. Saya ingin mempromosikan kampung saya Jojoran ini, setidaknya orang tahu, oh di Surabaya ini ada kampung kecil yang warganya itu multikultur, warganya itu saling membantu, guyup rukun. Nah, dari situ saya ada ide membuat channel dan YouTube, judulnya Just for Share Jojoran. Tuh, kontennya tentang bisa kuliner, bisa info tentang kampung Jojoran, kegiatan, pokoknya yang ada hubungannya dengan kampung Jojoran akan saya upload, saya akan promosikan ke YouTube. Awal-awal saya nggak ada nggak ada cara bikin konten itu gimana, masih awam, masih belum bisa apa-apa. Saya semangat upload gitu, sampai upload itu tiap hari 4-5 kali itu, nggak tahu konten yang bagus yang mana, gimana konten yang harus diedit yang gimana. Saya rekam langsung upload, rekam langsung, nggak ada editing atau apa. Pokoknya saya niat membantu, posting kuliner, posting kejadian langsung saya upload, sampailah ribuan postingan. Alhamdulillah udah hampir 1 tahun lebih, mungkin 1 tahun 3 bulan udah mau netes, jam tayang sama subscriber udah layak untuk mendapatkan iklan. Akhirnya saya daftarkan, langsung besoknya diterima. Nggak tahu alasannya apa, mungkin ya dari saya ini terlalu semangat bikin konten, uploadnya itu sampai ribuan. Saya juga heran juga kok sampai 1000-an gini, sehari sudah dimonetis. Dari situ saya belajar cari komunitas, kumpul-kumpul YouTuber gitu ya. Akhirnya kumpul, ketemu ini Bang Uden ini, saya bertemu, belajar dengan beliau, belajar dengan teman-teman melalui grup WhatsApp itu. Kita berkumpul, bertemu, belajar tentang YouTube. Alhamdulillah saya sedikit juga mulai belajar tentang editing, cara membuat konten yang baik, cara bicara di depan kamera. Pokoknya saya tetap sampai sekarang belajar. Hari ini saya mendapat ajakan undangan atau ngobrol atau berkisah cerita tentang saya dengan Bang Uden. Saya masih berjuang ini, mudah-mudahan channel saya bisa diterima ya. Saya masih belajar, masih bertahap untuk berbagi. Doakan saya bisa sukses kelak, jadi orang yang lebih baik lagi, bisa lebih banyak berbagi, entah itu berbagi materi, berbagi belajar tentang YouTube. Buat teman-teman YouTuber pemula barangkali mau belajar tentang YouTube, komitmen di bidang YouTube, bisa ditulis di komentar ya. Ini kami berdua ini mau bikin grup yang anggotanya benar-benar fokus, komitmen, berjuang, pokoknya berjuang demi kebaikan dalam
bidang YouTube ini, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya kegiatan saya masih ya nganggur ini, tapi alhamdulillah saya udah ada sedikit pemasukan, masih berjuang. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, menyajikan konten-konten yang lebih baik. Bila mana ada yang salah, mohon koreksinya, mohon kritikannya, mohon caranya agar saya lebih baik lagi. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, kisah sekelumit kisah saya dari kecil sampai sekarang ini, berjuang masihan seperti yang lain. Mudah-mudahan kisah cerita ini bisa menginspirasi orang lain agar tetap semangat berjuang, berbagi. Apapun keadaan kita harus tetap bersyukur dan berjuang. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.